Halo semua, jumpa lagi di podcast Cerita Industri episode keempat dan kali ini kita sudah kehadiran tamu yang tidak kalah kerennya nih dari tamu-tamu sebelumnya, yaitu Kak Yohan Primadisha dari TI 2006. Halo Yohan. Halo Anggi, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Ya, beginilah namanya work from home ya. Semuanya pasti jawabannya sama nggak sih? Iya sih, bosen ya. Surviving, Yes, surviving mode. surviving each day. Iya, Iya, pastinya. jadi Yowan ini kita seangkatan ya Yo dulu, kita satu dosen wali Mm. bahkan ya, Bahkan dosen kan satu wali. dosen, Satu kelas satu juga. kelas juga, betul. Kelas TPB juga. Betul sekali kelas TPB. Iya, masa-masa itu ya, Masa-masa indah. masa-masa Ya, indah. indah atau traumatis ya. Indah tapi tidak untuk dikenang. Oh, Oke, jadi untuk episode kali ini nih, ini spesial ya karena topiknya benar-benar Yowan pilih sendiri dan mungkin kita mau cerita dulu ya Yo ya terkait dengan gimana Hmm. kita bisa dapat judul untuk podcast episode kali ini. Nah, kan judulnya adalah How to Secure Your Dream Job Without GPA. Nah, ini mungkin dari sisi aku dulu nih ya. Jadi, kan memang kita pengen sharing nih ke teman-teman semua, ke pendengar cerita industri, bahwa ya GPA still matters ya, cuma itu tidak menentukan kesuksesan kalian ke depannya di dunia kerja. Nah, tapi yang kita mau ceritain ini kenapa without gitu ya, without GPA. Nah, mungkin dari sisinya Yohan nih mau cerita dikit gak? Dari mana kita bisa came up with that word? Without-nya Mm-mm. ya. Itu beneran jujur bukan clickbait ya guys. Karena ini kita berharapnya sih dari aku sendiri bisa sharing beberapa pengalaman yang aku sendiri alami selama dunia kerja udah 10 tahun sejak lulus dari ITB gitu kan. Em, Gimana rasanya sebenarnya GPA itu matters nggak matters, bikin kicep iya, bikin bikin deg-degan iya, tapi along the journey sebenarnya ya buntut-buntutnya nggak akan jadi suatu hal yang diutamakan gitu. Makanya dan sampai sekarang aku bisa landed in current job juga GPA itu mungkin peranannya super 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 dikit. Mengingat nanti aku akan reveal mungkin agak spill the tea GPA aku berapa gitu kan mungkin. Jadi bisa dilihat sebenarnya kalau kayak GPA itu memang peranannya nggak segitu signifikan sih untuk mendapatkan dream job itu tadi. Hmm, oke oke. Spoiler nggak? Spoiler nggak? Belum dulu. Oke, Oke. nah berarti sekarang pengen tahu nih, Kak Yohan tuh sekarang aktivitasnya apa, terus kemudian pengalamannya di mana aja, kan pendengar mau tahu nih sebelum kita ulas GPA-nya. Hmm. Oke, waduh. Oke, tadi sempat ada hint, aku udah 10 tahun pengalaman kerja. Jadi dari sejak 2006 itu lulus angkatan April, jadi aku 2011 gitu kan, April 2011. Jadi pas tahun ini udah 10 tahun lebih, udah lumayan melalang buana tapi lebih ke bidangnya lebih ke dunia elektronik dan teknologi ya. Jadi my first job itu di multinational companies di LG Electronic, terus itu di situ sekitar setahun. Terus abis itu lanjut ke another multinational companies lagi, Sony Indonesia, which is itu yang paling lama dari 10 tahun ini yang ngabisin 6,5 tahunnya sendiri itu di Hmm. Sony. Dan sekarang udah masuk ke tahun 2,5, 2 tahun, menuju 3 tahun di Microsoft Indonesia. Gitu. Jadi lumayan dibilang kutu loncat mungkin enggak ya, karena lumayan enggak yang tiap tahun pindah, tapi lumayan sih udah kayak ngerasa oke teknologi and electronic and technology itu kayak one of my favorite thing gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya udah quite in the same journey that I dream about. Hmm. Nih, role kamu di perusahaan berarti di bidang? Oh, jadi dari awal aku itu ini teknik industri tapi agak melenceng. Mohon maaf dosen-dosen lab RSKE dulu, mohon maaf sekali nih. Jadi dari awal itu masuk udah ke produk, Hmm, tapi lebih ke produk marketing. oke. Kalau sekarang mungkin orang nyebut produk lebih ke product Ya. development ya.
dan product management. Tapi dari LG, aku di Sony, dan sekarang pun juga lebih megang produk. Jadi di Microsoft sekarang aku lebih ke customer success manager, khusus untuk megang Microsoft Teams gitu. Jadi Hmm, sekalian. ya ya. Jadi memang udah lebih gimana caranya ngemas satu produk untuk benar-benar digunakan di user atau di customer kayak gitu-gitu sih. Lebih ya marketing things lah. Berarti kalau nanti pas Mohon maaf nih pas Raka aku ya. kuliah terus bermasalah sama MS Teams, biasa kontak kamu. Waduh, bisa kontak ke admin, IT adminnya. Ah, Kalau aku ini aja kalau mau nambah license boleh. oh, oke. Nah, oke, sip. Boleh lah. Berarti kita udah kenal nih sekarang dengan Kak Yohan Hmm, ya. Kita panggilnya Kak aja ya, biar biar Kak forever aja young gitu gitu ya. kan. Oke, nah sekarang kita ke topiknya nih. Ngomongin tentang GPA atau IPK. Nah, kenapa sih kamu tuh akhirnya milih topik ini? Memang what's wrong with your GPA? Gimana ya, ngerasain banget soalnya di awal itu pas lulus dilema ini mau lanjut kuliah buat nyuci apa stop aja terus kita mulai dunia the real life gitu kan. Terus pas ternyata terus habis itu kan aku decide untuk ya udahlah lulus aja lah gitu kan. Kayaknya udah cukup, nggak cukup juga sebenarnya. Karena sebenarnya ngerasain juga kan beberapa beberapa company mungkin ada yang benar-benar sampai stated di atas 3,5, bahkan ada Ya, juga yang misalnya manajemen trainee yang ngejar 3,5 gitu kan, atau consulting. di atas Mm-mm. 3 atau palingan 2,75 ya nggak sih rata-rata ya. Mungkin sekarang ada yang 2,7. Mine even lower than 2,75. Ah, oke. Okay. Jadi jadi kebayang sih waktu itu benar-benar kayak, bisa nggak ya ini aku bertahan atau maksudnya bisa nggak ya aku survive untuk dapat kerjaan atau mungkin jangan-jangan nanti pas di kerjaan dianggap remeh atau kayak gitu. Jadi pengen sharing hal itunya sih gimana, dari menurut apa, based on pengalaman segala macam negative thought atau bahkan negative thinking dari orang lain juga gitu kan, atau gimana caranya ya udah, ternyata bisa ngejalanin dream job itu sendiri kok, gitu. Oke. Okay. Gitu deh. Kenapa milih ini? Ya, menarik ya. Maksudnya dengan kalau kita sebagai fresh grad ya, sebenarnya kan memang modalnya itu ya IPK salah satunya gitu ya, IPK dan hal-hal yang lain. Nah, Hmm. pengen tahu juga nih pada saat itu kamu berusaha untuk keep going, itu memang selain IPK apalagi tuh yang saat itu menjadi modalnya Yohan? Nah, jadi yang benar-benar aku pegang itu CV. Hmm, Jadi CV dalam artian nggak hanya satu lembar kertas, terus kita udah pernah organisasi apalah dan segala macam gitu kan. Namanya juga fresh grad, apa sih selain KP yang kita taruh gitu kan, selain kerja praktek yang kita taruh apa sih pengalamannya. Palingan aslab gitu, tapi itu toh mungkin beberapa perusahaan nggak ada yang sesuai. Apalagi waktu itu aku kayak aku tadi stated kan aku apply-nya ke product marketing, terus aku di bagian ergonomi, hah gitu kan, mungkin mungkin si apa perusahaan waktu itu, kamu ngapain, kamu nggak ngerjain di pabrik aja gitu misalnya gitu kan. Tapi CV-nya itu sebenarnya aku pakai sebagai seperti buku cerita sebenarnya. Jadi aku kayak coba bikin branding aku sendiri. Apa sih yang ngebentuk Yowan, seorang Yowan, sampai bisa memberikan benefit untuk satu perusahaan yang akan meng-hire. Jadi ceritanya apa aja itu, bahkan sampai yang kayak organisasi pasti aku masukin, terus kegiatan-kegiatan volunteer aku masukin, hobi pun aku kemas gitu. Jadi misalnya waktu itu punya hobi traveling, apa sih yang kita bisa pelajarin di traveling, terus kenapa, kalau kita bilang kayak, ya hobi saya traveling, wah nanti kamu cuti mulu gitu kan. Tapi ini lebih ke kayak apa sih yang kita pelajari traveling, well ada interpersonal relationship di situ, ada adaptive di situ, dan lain-lain. Jadi kemasan cerita bacotnya marketing udah ini ternyata udah terlatih dari sejak itu. Jadi itu sih yang aku bawa sebenarnya. Walaupun GPA itu ya coba kalau kita perhatiin di satu CV, GPA itu hanya di bawah foto satu baris doang gitu kan. Tapi sebenarnya kita we have a lot of story about ourselves gitu yang bisa kita share saat interview. Itu sih yang bisa di in highlight gitu. oke. Nah, eee
mungkin mungkin gini, mungkin Yohan tanya-tanya gitu ya ke HR yang waktu itu nerima kamu. Nah, apa berarti dari CV-nya kamu itu apa sih key point yang apa ya, key point of interest-nya dari kamu tuh apa sih? Apa yang membuat mereka itu tertarik gitu sama Yohan? Hmm, Apa yang bikin mereka percaya sama the way you market yourself? apa ya? Sebenarnya ini sih, eh, kalau misalnya dari journey itu, oke, aku berusaha nge-branding diri, oke ini anaknya suka belajar, Hmm, terus dia adaptive and creative ya. and so on and so on. Tapi juga salah satu yang aku ingat dari 10 tahun lalu, ini kan first job ya. Yes. Yang aku ingat dari 10 tahun lalu itu lebih ke kayak attitude saat waktu kita interview juga. Oke. Jadi mungkin ya aku juga mungkin walaupun IPK kecil tapi aku punya background ITB gitu kan. Suatu hal yang siapapun nggak mungkin nggak sombongin Ya. gitu. Nah, tapi gimana-gimana juga we are still new in this real life gitu. Kita kita berhadapan sama orang yang jauh lebih experience dari Hmm, kita. Mereka udah ketemu lebih banyak orang di dunia kerja dan kita ini ya kita ketemunya ya paling banter sama dosen atau waktu AP balik lagi. Jadi gimana kita ada willingness untuk listening gitu kan, untuk dengerin apa sih sebenarnya yang si calon user kita itu inginkan, apa yang dia harapkan, dan kita gimana kita memposisikan diri mungkin bisa menempatkan diri sesuai dengan ekspektasi dia kayak gitu-gitu. Jadi interview doesn't always about bragging your experience or your GPA or your achievements gitu kan, tapi juga gimana cara kita nunjukin attitude-attitude yang bisa kita perlihatkan sebelum kita kerja gitu ya. Itu tadi kayak kita berani untuk mendengarkan, terus pengen belajar lebih atau mungkin lebih tertarik untuk challenge dan lain-lain hmm. gitu sih. Itu yang aku tangkap sih waktu yang aku ingin, oh ternyata aku sopan ya gitu. Oke. Ternyata sopan itu matters, lebih matters daripada cerita-cerita ataupun GPA itu tadi Hmm, gitu sih. mhm, mhm. Berarti itu attitude ya, attitude number one. Terus Mm-mm. ya tadi kamu sempat sebut tentang keinginan untuk belajar, kemudian keinginan untuk selalu ready for any challenge gitu. Nah itu penting ya. Ya, Tapi ya. pengen tahu juga sih dengan GPA kamu segitu, kamu pernah ngerasa minder nggak sih waktu nyari first job? Waduh, itu yang namanya minder. Zaman dulu job fair Iya, ya, kan zaman sekarang job fair udah bentuknya digital, LinkedIn dan segala macam. iya. Job fair itu ingat nggak Singgi zaman dulu kita ada kalau yang udah oil company yang udah Oh tinggi-tinggi gitu, ya. itu dia punya tempat paling besar Mm-mm. karena pasti ada orang ngantri untuk masukin data dia di Oh laptop. ya, ingat, Aku pernah iseng ingat. ngantri, ya kan zaman dulu Ingat, gitu ingat, kan. ingat. Aku inget banget tuh nah terus abis itu aku iseng banget ngantri karena aku sebenarnya udah tahu itu sebenarnya sebelum kayak antrian wahana sebelum di depan antriannya ada batas tinggi ini ada batas IPK lu ngantri kalau udah di atas 3 deh gitu Hmm, tapi bodo amat aku masuk kan ya. coba emang apa sih yang bakal mereka lakukan gitu Mhm. kan ternyata itu kita masukin data di laptop terus pas aku masukin GPA-nya tetep langsung ditolak dong Oh, kayak what mesinnya nolak gitu maksudnya oh, kayak ya oke. bahkan sebelum dia tahu nggak tanpa ngasih kesempatan wawancara. Maksudnya ini aku bukannya untuk menjelekkan atau proses interviewnya atau Mhm. proses rekrutmen Ya. mereka ya, tapi kayak ngerasa kayak, oh waktu itu, aduh apa kesalahan, apa keputusan aku untuk cepat lulus tapi GPA-nya masih kurang itu salah atau Mhm. gimana. Ngerasain sih kayak gitu-gitu. Jadi tapi ya udahlah, namanya juga udah decide gitu kan, terus berusaha untuk positive thinking aja. Jadi abis itu mulai tuh pinter-pinter milih tempat interviewnya. Kalau ada yang walk-in interview atau drop the CV atau mungkin ada HR ya di situ, jadi kita bisa ajak ngobrol dan yang lain kayak gitu sih yang lumayan ngebantu rasa kiceknya itu tadi, rasa Hmm. mindernya Ya, 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 gitu. ya. Oke. Wah, sampai seperti itu ya dulu waktu masukin data ke. Zaman dulu berat Iya, deh, iya, benar, 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 benar. Iya, I mean kalau sekarang kalau kan sekarang memang banyak masih lewat LinkedIn ya, dan di LinkedIn itu kan nggak ada GPA ya. ya, exactly, that's what Ya, I'm I talking just about. realize Kayak bener nggak ada. LinkedIn itu sosial Yes, media yes, kan. yes, nggak ada GPA, Iya, betul, betul. maksudnya LinkedIn itu sosial Heeh. media. Apa yang kalian post mengenai passion kalian,
apa pengalaman kalian selama di kuliah? Misalnya kita ngomongin fresh grade Mhm. deh, pengalaman fresh grade itu apa sih? Volunteer paling banter, Betul, ya betul, kan? Aslab betul. atau asdos paling banter. Terus abis itu Ya, KP, ya internship, kan? yes, Ininya paling yes. ininya. Tapi gimana kita nunjukin pengalaman kita di situ, terus abis itu nunjukin passion kita nanti ke depannya seperti apa. Misalnya nih, Mhm, seorang Yohan pengen kerja di Microsoft dari dulu. mhm, Ya udah mungkin ngepost di IG, sorry, di LinkedIn-nya mungkin yang berhubungan sama teknologi, cloud system dan lain-lain mhm, kayak gitu-gitu mhm, kan. Jadi mhm. saat HR ngelihat pun, oh uh, this person itu memang punya apa namanya passion di arah Ya, situ dan kayaknya dia juga udah dedicated their time gitu kan untuk ke arah apa namanya untuk yang lebih ke sesuai sama kerjaan yang ditawarkan kayak gitu-gitu. Jadi ya balik lagi kalau kita bisa bikin konten di IG story atau di IG Instagram, Facebook, ya, kenapa kita nggak bisa bikin konten di LinkedIn kan? Dan yes. itu tidak melulu semuanya tentang GPA sih gitu. Iya, 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 iya. Iya, jadi barusan habis ngobrol sama kamu nih, aku jadi ingat waktu episode sebelumnya kan sama Anin ya. Anin juga cerita tuh, Oh, anak-anak sekarang itu, mereka kan hobi vlogging gitu ya, dan bahkan recruiter tuh melihat itu, hmm, melihat vlog tuh sebagai exactly, benar, cara mereka personal branding ya, personal branding mereka, dan dari benar. situ ada poin plusnya loh, ada poin plusnya bahwa oh ini memang dia bagus untuk let's say marketing, bagus untuk ngurusin sosial media dan sebagainya. Oke. Dan yang hati-hati juga nih, Mm-mm. maksudnya kita balik lagi ke attitude Ya, ya, maksudnya attitude sebagai fresh grad gitu. Vlog itu kan sesuatu yang udah kita scripted ya, betul. udah kita, oh nanti aku ngomong begini, yang aku tunjukin angle-nya begini, Mm-mm. ceritanya ini. Tapi ada loh beberapa hal yang sebenarnya diam-diam mungkin recruiter itu juga lihat. Salah satunya misalnya lewat Twitter atau IG story yang kita open kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin kita rant about something, kita salah ngomong, kita agak sedikit bla 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 itu juga dilihat. Ya bukannya berarti habis itu kita dijudge gitu kan. Tapi balik lagi misalnya nih ada yang kecewa habis interview bla 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 terus dia ngejelek-ngejelekin perusahaan atau apa. Hati-hati gitu kan. Kayak itu pun juga dilihat dan makanya balik lagi emang di Twitter ada IPK kita. Iya kan? Gitu, makanya jadi kayak ya banyak sih faktor-faktor itu tadi for you to gain your dream job banyak banget sebenarnya without GPA itu pasti sangat-sangat memungkinkan banget sih kayak gitu. Nah, terus ya kan experience kamu di Hmm, elektronik sama teknologi. Nah, sekarang kan memang tech, everything about tech tuh lagi happening banget ya. Nah, itu apa tuh yang harus disiapin? Kayak sekarang nih contohnya ya, contohnya hmm, kayak mahasiswa tuh banyak yang ngambil course di Coursera atau ya, Udemy yang tentang ya, programming lah, AI, machine learning, ya, ya whatsoever gitu ya. Nah, itu gimana sih kalau hmm, kamu nih sebagai yang udah lama berkecimpung di bidang teknologi itu hmm. melihat itu seperti apa? Iya sebenarnya eh, balik lagi aku mau tekanin juga yang namanya belajar itu kan gak hanya di dunia pendidikan formal gitu kan. Yes. Jadi eh, banyak juga hal-hal yang bisa kita dapati dari non formal atau almost apa setengah-setengah formal gitu kayak Coursera, Udemy dan lain-lain gitu. Mengenai apa sih course-course yang harus diambil? Apakah kita harus mulai belajar AI, kita harus belajar machine learning, mulai belajar cloud system, mulai belajar itu aku balikin lagi ke passionnya adik-adik ya, adik-adik sekalian di sini gitu kan karena kalau misalnya aku paksain ya kalian harus belajar machine learning Mm. ya dalam hati mungkin ya gimana dong nilai apa dulu kita belajar logprok gua aja cuma dapat Mm-mm. C Iya, gitu iya, kan iya, masa iya, gua harus iya. belajar machine learning tapi balik lagi kalian tuh pengen pengen mengemas diri kalian tuh seperti apa kalau misalnya kita pengen mengemas ya sebagai seorang marketing atau sebagai finance dan lain-lain itu kan ada hal-hal yang kertas kadonya dipilih yang bagaimana, Yes. pitanya dipilih yang bagaimana. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu saya serahkan ke kalian-kalian semua nih adik-adik. Mm-mm. Cuman yang perlu harus yang penting diingat itu sekarang apapun industrinya yang diutamakan itu dalam dunia pekerjaan selain skill development secara
skill yang ini ya, tapi juga sebenarnya creative thinking-nya itu tadi. Hmm. Creative thinking uh, untuk sebagai problem solver. Itu kayaknya mau kalian background-nya seperti apapun, yang paling diutamakan tuh sebenarnya gimana kita sebagai problem solver itu bertindak gitu kan. Jadi Hmm. mau memposisikan diri seperti apa. Jadi biasanya kalau udah seperti itu akan ngikut tuh di bawah-bawahnya gimana kita Yeah. initiate atau menjadi inisiatif gitu kan. Gimana Yes. kita akhirnya mencoba untuk berkolaborasi dengan satu tim. Bagaimana Hmm. kita memanajemen waktu Hmm. dan satu project gitu kan. Jadi paling-paling yang perlu ditekankan itu yang kalau aku bisa pelajari itu sebenarnya di creative thinking-nya itu untuk as a problem solver gitu sih. Jadi Okay. kalau misalnya nemu course yang tentang itu, take it. Tapi itu Okay. sebenarnya juga learn by doing dan makanya tadi dibilang open to challenge, open to learn gitu kan. Jadi selama di dunia pekerjaan jangan merasa oh gue udah lulusan bagus, gue diterima gini, tapi habis itu mungkin nggak coaching, mungkin nggak ada coach atau buddy yang bisa kita coba tiru atau kita pelajari gitu kan. Hmm. Itu akan, kalau kayak gitu pasti akan stagnan, percaya aja gitu. Tapi Yeah. Yeah. kalau misalnya kita coba untuk develop diri sendiri as a problem solver, develop your critical thinking, analytical thinking, itu udah kayaknya itu yang sebenarnya jujur yang aku alami selama 10 tahun ini gitu sih. Hmm. Oke. Oke. Wah, menarik ya. Jadi pengen balik lagi nih ke interview. Tadi kan kamu Hmm, point hmm, out tentang interview tuh sebenarnya kalau bisa aku simpulkan ya, itu play a major role ya untuk kemudian hmm, akhirnya kamu bisa keterima despite of your GPA. Nah, gimana nih kalau ya. bisa kasih tips kepada pendengar semua nih tentang interview itu bagaimana sih, seperti apa sih? Karena kan banyak yang bilang interview itu menakutkan ya sebenarnya. So, Ya, how sampai did you sekarang handle juga it? kalau aku interview, Mm-mm. ups, maksudnya sampai sekarang, maksudnya mau itu experience pun interview itu Yes. menyeramkan gitu. Ya. Maksudnya kadang-kadang bahkan ada perusahaan yang internally kita mau pindah role aja ada interviewnya dan itu juga Hmm. deg-degsar gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya diusahakan kita siap untuk jadi diri sendiri. Itu yang aku coba tekanin sih. Hmm. Selain attitude, yang paling utama pasti attitude. Yes. Itu udah paling inilah, nggak mungkin kita nggak melulu semuanya tentang bragging gitu kan. Tapi itu tadi kita coba untuk down to earth, kita coba mendengarkan dan kita coba memposisikan diri apa sih yang kita bisa bantu buat si recruiter ini gitu atau calon user kita gitu. Itu yang pertama attitude. Yang kedua harus tetap berani jadi diri sendiri. Kadang ada beberapa yang kayak saking desperadonya, misalnya Yohan nih ditawarin, aku agak lemah di bidang data gitu kan. Tapi saking desperadonya, Yohan nanti ini pekerjaan kamu bakal banyak mengolah data, menarik dan menganalisa, dalalala. Gimana? Karena desperado dia iya iya aja deh gitu kan. Ada Hmm. banyak yang kayak gitu. Tapi buntut-buntutnya apa? Di saat kita bekerja, satu kita stres, yang kedua performance kita nggak bagus, yang ketiga juga mungkin karena performance gak bagus sesama HR juga punya komunitas ya anak ini susah gitu untuk berkembang gitu kan karena dipikirnya tadi awalnya bisa tapi kok ternyata nggak bisa Hmm. gitu. Hmm. Jadi jangan takut untuk jadi diri sendiri, Oke. jangan takut untuk berpegang teguh sama brand yang pengen dibawa itu tadi. Kalau memang kita orangnya lebih ke arah kreatif instead of kita mengolah data dan lain-lain, say that gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa seandainya gini, saat interview sebenarnya ini tips and trick juga. Sebenarnya saat interview itu nggak cuma kita di interview, tapi kita bisa so-called interview si HR atau calon recruiter itu gitu Iya. kan. Dengan kita pengen tahu gimana sih mereka pola kerjanya, terus abis itu apa sih yang diharapin dan lain-lain. Dari situ kan kita juga bisa lihat am I gonna fit in Hmm. atau apakah gue akan struggle di sini Iya. atau apakah benar-benar aku bisa ngasih benefit yang mereka harapkan dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu dengan lo berpegang teguh jadi diri sendiri, berpegang teguh sama si brandnya itu tadi, hopefully bisa nggak cuma landed on the first job tapi survive and stay gitu, Iya. striving and surviving gitu kan, yang Yes. pengennya kan itu juga Iya. gitu. Ya, ya. Berarti kalau di akhir tuh kan kita sering ditanya kembali ya, apa ada yang mau ditanyakan ke saya gitu ya. Hmm, Nah, itu berarti penting juga ya. iya, Hmm. Oke, oke.
penting banget sih, apalagi kayak hal dan jangan sampai nggak nanya gitu. Itu kayak aku sering deh baca baca tips and trick, jangan sampai kita nggak nanya Ya, gitu, karena itu kesempatan kita banget untuk tahu eh, sesimpel gimana sih career development kita di sini nanti. Itu penting ya, loh, ya. maksudnya saat kita landed di pekerjaan, terus kalau misalnya oh iya nih karirnya ya lihat aja nanti kamu selama setahun naik, 2 tahun naik ya kalau oke ini. Hah? Kok kayak nggak ada petnya ya? Jangan sampai kayak gitu kan. Jangan Ya, sampai kita ya, udah ya, ya, masuk ya. terus habis itu kita nggak ada career development, nggak ada skill. Tanyain aja hal-hal, mungkin nggak sih kita dikasih course selama kita selama di sini ada training-training internal nggak sih kayak gitu kan? Ya. Selain kita juga nanya, mereka juga oh anak ini mau belajar ya, Ci. Hmm. Terus katanya HR sotoy gitu. Enggak kok bener. Gitu Oh, oke, sih. oke. Itu kesempatan itu banget sih. Iya, bener ya. Berarti sebenarnya kayak eh, mutual exploration ya. Maksudnya si HR-nya juga explore kita nih orangnya seperti apa, cocok atau enggak dengan company. Tapi Mm-mm. on the other hand, kita juga punya kesempatan loh untuk explore apakah memang ya seperti itu yang tadi kamu bilang, kita bisa fit nggak di Ya, sini, kita bisa survive nggak ya, cuma sekedar masuk aja, tapi terus let's say 3 bulan, 4 bulan kemudian keluar gitu ya. hmm. Hmm, Nah, jadinya jelek di kita juga kan benar, benar, jatuhnya ini benar, anak kutu benar. loncat. Terus habis itu yang Betul. disalahin alumninya, Ya, ya, ya. Melebar-melebar lah ya iya sampai ke kan? situ ya. Melebar jadinya. Mm-mm, Wah, ini mm-mm. anak ITB kutu loncat. Ya, ya, ya. Oke, oke. Tapi balik lagi, nah selama proses tadi tuh nggak ada loh nyebutin GPA. Oke. Selama proses yang panjang lo itu tuh nggak ada nyebutin GPA. Jadi ya balik lagi ya udah kita gimana posisikan diri kan. Attitude dan branding kita itu tadi. Ya, 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 ya. Jadi penasaran sih sebenarnya lihat CV kamu dulu tuh kayak gimana 10 years ago. Waduh, Jadi kita bisa bisa mungkin kayak adik-adik mahasiswa nih yang lagi dengerin ini penasaran nih, wah maksudnya personal branding di CV itu gimana? Apakah harus desainnya heboh-heboh kayak banyak banyak kan no. CV yang Aku nggak orang-orang bisa desain. desainer gitu kan Ya, heboh-heboh tuh ya. Nah, itu kan ya. pengen tahu juga sih sebenarnya. Oke, oke. Kayak apa ya desain aku tuh Hmm, yang aku inget eh, satu lembar one pager one pager. itu ternyata lebih enak kayaknya. Kalau aku perhatiin kayaknya HR lebih nyaman waktu itu untuk interview karena dia one pager Kak. Mm-mm. Kadang-kadang kan anak fresh grade saking insecnya semua ditulis apapun akhirnya sampai Iya, berlembar-lembar padahal isinya apa sih iya, gitu kan. iya, iya, iya. Yang penting waktu itu sih aku lebih banyak nekanin selain KP dan lain-lain itu lebih banyak juga nekanin kegiatan volunteer ya atau Hmm. kegiatan di luar kampus atau bahkan bahkan sebagai kapten futsal juga aku taruh di situ karena di situ berharapnya ada branding tentang apa leadership gitu Ah, kan. ya, 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 ya. Semua ya kan di situ. Jadi makanya yang tapi tetap sih gimana cara aku maintain di one pager itu tadi, one Hmm. page CV. Itu yang ku inget ya sekarang mah udah kemana itu CV. Ya, ya. Tapi makasih loh that CV udah mengantarkan aku ke sini. And kita benar-benar penasaran sama CV itu sebenarnya. Waduh, di mana ya? Itu kan di laptop kuliah loh, Gi. Oh iya Laptop ya, aku yang zaman udah. dulu. Iya iya, oke. Udah nggak tahu Tapi kemana. ini sih ya kayak sekarang nih ya. Sekarang kita kalau cari kerja pakai LinkedIn gitu ya. Nah, eh, Ya. apa yang kamu taruh di LinkedIn kamu? Wah, LinkedIn aku. Ini sekarang atau dulu-dulu nih? Yang sekarang deh, yang the most Oh, updated. yang sekarang ya. Kalau yang most updated sih eh, satu itu tadi yang berhubungan sama role Mhm. gitu kan. Karena aku di sini sebagai orang yang memang termasuk passion di bidang marketing ya. Ya, Masuk aku suka marketing dan sekarang kebetulan di bagian produk untuk gimana ya memasarkan produk itu digunakan gitu. Basically itu kan marketing. betul. Jadi postingan-postingan di LinkedIn pasti yang berhubungan sama satu, that product itself. Dua, yang berhubungan sama teknologi yang mendukung. Karena aku di Microsoft Teams itu kan berarti lebih ke arah collaboration, new way of work gitu-gitu kan. Atau bahkan ada yang ngomongin well-being sampai sekarang. Jadi itu yang aku masukin gitu. Jadi kayak apa ya, universe di sekitar that kind of product ataupun role yang sedang aku jalanin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, just for your information nih adik-adik,
di dunia kerja itu juga ada ekskul loh. Dan ekskulnya itu bukannya kayak ekskul kayak aku dulu ikutan futsal sama tenis, enggak. Tapi lebih ke kayak program-program CSR, program-program yang menekankan ke diversity, inclusivity, allyship itu kayaknya sekarang lagi booming banget kan. Terus ke environmental dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi aku taruh di situ di CV selain selain role di kan kalau di sorry CV di LinkedIn tuh ada nama terus ada bio gitu kan, ada yang kayak berapa kalimat. Biasanya orang kan nulisnya Microsoft slash apa gitu ya, X something gitu kan biasanya. Aku instead of aku nulis XXXX itu, aku lebih nulis satu Microsoft-nya, dua terus the patient that I'm doing currently gitu kan, tiga si ekskul itu which is aku sekarang lagi ada di tim diversity and inclusivity gitu. Diversity, inclusivity, and allyship kalau di Microsoft kita nyebutnya di INA. Dan ternyata pas aku taruh itu banyak loh HR yang menghubungi saya. Jadi karena kayaknya sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak yang mulai mencari ke arah sana gitu, sustainability ya kan, itu sering banget diomongin. Apa namanya ya diversity inclusivity ini terus yang CSR any kind of CSR itu tuh ternyata ngebantu banget untuk kita satu selain cari kerjaan bukan berarti aku lagi cari kerjaan tapi kalau ada ya udah nggak apa-apa tapi juga memposisikan diri kita ya itu tadi brandingnya kita itu tadi gitu kan jadi buat adik-adik yang kemarin-kemarin IPK-nya jelek karena organisasi jangan sedih nanti pas keterima kerja organisasi lagi aja Iya. itu juga ngebantu kok ngebantu banget gitu. Jadi semacam ini juga ya, mungkin kayak apa the causes that you support gitu ya, kayak Hmm. kayak kalau aku tuh kalau nggak salah nulisnya education and youth empowerment ya, jadi itu mungkin Ya, bisa juga ya, ya sebenarnya ya ditaruh ya. banget banget. Kayak digital transformation, apa transformation kayak gitu-gitu tuh kayak wah ini orang lagi di bagian digital transformation Ya, kayak gitu-gitu. Itu tuh ternyata ini banget sih gitu. oke oke, wah menarik banget nih. Iya, waktu kita sayangnya udah habis, Yohan. Jadi mungkin Hmm. to wrap things up, ada pesan mungkin untuk para pendengar kita, terutama untuk adik-adik mahasiswa nih yang galau mungkin ya, apakah IPK saya itu cukup untuk saya nanti bisa Hmm. bekerja di Microsoft, let's say, atau bekerja di perusahaan-perusahaan Hmm. besar lainnya. Itu mungkin some words of encouragement maybe. Ya. Well, jadi yang mungkin lagi ngalamin keminderan gitu kan, ngerasa kayak nyesel kenapa sih nggak belajar aja waktu itu. Trust me, been there done that gitu ya. Jadi jangan pernah ngeras minder nggak apa-apa, itu sebagai kita untuk kita untuk belajar gitu kan. Tapi mindernya jangan kelamaan. Jadi ini kesempatan untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya di luar formal education gitu kan, cari pekerjaan sebanyak-banyaknya di luar mungkin ini mungkin kesempatan untuk menjadi satu volunteer atau di NGO atau di mana-mana yang mungkin kita bisa belajar tentang project management, tentang kolaborasi dan lain-lain. Jadi jangan khawatir banget karena GPA itu bisa ditutup sama pengalaman-pengalaman kita dan jangan takut untuk bangun brand itu kita sendiri itu tadi gitu. Jadi uh, GPA jelek itu bukan the end of the world, percayalah kalau itu aja langsung berasa down, kita masih punya banyak banget hal-hal indah di dunia ini yang bisa kita pelajari dan kita alami gitu kan. Buktinya di bawah 2,75 aku kerjaan udah biasa kok keliling-keliling dunia. Ya. Ya, itu benar, Biasa kok itu aku benar. ke Jepang, ke Amsterdam, kemana-mana gitu kan. Jadi bisa sebenarnya kita dapetin dream job asal kita tetap mau belajar, tetap jaga attitude kita, terus latih lagi kreativitas thinking kita, creative thinking kita, analytical thinking. Itu sih, jangan menyerah, jangan minder kelamaan. Oke, ya. Maybe one last question. Ya. Hmm. Seandainya kamu dikasih kesempatan untuk do it all over again, untuk untuk perbaikin IPK kamu, would you do it?
No. Terus gelanya pelan-pelan. Kalau ditanyanya 10 tahun lalu mungkin ya, pas aku lagi minder di job Yes. fair itu mungkin aku Mhm. mau tahu gitu nggak lulus dulu deh, Oktober aja lah gitu. Mhm. Tapi sekarang setelah apa yang aku alami, apa yang aku pelajari dan apa yang aku raih gitu, achieve kayaknya hmm, you don't have to gitu. Ya, ya. Kita bisa kok menunjukkan kualitas kita tanpa kita harus kayak merombak lagi GPA dan lain-lain. Betul, betul. Jadi ya keep going aja ya, keep going karena banyak Jangan nyerah pokoknya. jangan nyerah karena banyak Belajarnya tetap terus. banyak sebenarnya yang bisa digali dari diri kita sendiri gitu ya, yang kalau dengan kemasan yang tepat tuh bisa bikin kita dilirik oleh recruiter. Benar banget. Nah, oke. Wah, ini seru banget nih hari ini kita ngobrolnya, dan pastinya topik hari ini juga menjadi jawaban bagi semua kegalauan yang dirasakan oleh mahasiswa. Amin. Terima kasih, thank you banget. Thank you banget Iwan udah sharing. Thank you Anggi. Dan semoga sukses terus untuk kerjaan kamu ya. Amin. Thank you so much untuk kesempatannya. Semoga bisa ngebantu menaikkan semangat nih adik-adik ya. Aku suka deh ngomong adik-adik. Amin. Thank you Iwan. Semangat terus WFH-nya. Ya, amin. Itu semangat. Ya. Lo juga ya. Ya, terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye.